ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah diri ini memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Ini ayat perintah evaluasi. Jadi yang kita kerjakan kemarin itu apa? Untuk persiapan hari esok. Hari esok ini adalah hari akhirat. Nah, itu apa yang kita kerjakan? Berarti ini perintah secara tidak langsung untuk mengevaluasi amal-amalan kita, utamanya menjelang tahun baru. Karena tahun baru itu kan boleh dikatakan sebagai pertanda umur kita bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang. Nah, banyak hal sebenarnya yang harus dievaluasi, misalnya tentang tauhid, tentang pandangan keagamaan kita, tentang pengetahuan keagamaan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Sekarang kita tunjukkan pengenalan Islam. Islam itu kayak apa? Islam itu kalau dalam dunia kampus mempelajari Islam itu metodenya ada dua. Yang pertama metode normatif, mempelajari agama, khususnya mempelajari Islam ini dari sumber teks asli agama Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Kalau kita pelajari metode ini akan menghasilkan 3 ajaran besar tentang akidah. Akidah berbicara masalah keimanan. Nah, keimanan ini diajarkan oleh para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Ya, keimanan ini khususnya tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, memahami dan meyakini bahwa alam ini yang membuat adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, menimbulkan siang dan malam itu adalah Allah juga, dan ternyata siang malam ini adalah sebuah kehidupan. Kita bisa bayangkan seandainya siang terus, tidak ada malam, tentu terjadi panas yang luar biasa. Ya kalau sehari, kalau misalnya sampai setahun, bagaimana kondisi kita? Nah, ternyata dibuat oleh Allah siang malam setiap hari. Itu bentuk kasih sayang Allah, memberikan kehidupan kepada kita. Nah, ini termasuk tauhid rububiyah. Tauhid yang meyakini, mengimani bahwa yang mengatur alam ini adalah Allah. Kemudian juga ada tauhid mulukiyah. Tauhid mulukiyah itu meyakini dan mengimani bahwa Allah adalah raja di raja seluruh alam ini. Ya. Nah, kalau Allah itu sebagai raja, maka Allah itu juga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, khususnya untuk aturan manusia ini ada di dalam Quran. Berarti kita kalau meyakini sebagai tauhid mulukiyah, maka Quran wajib kita yakini dan kita amalkan. Itu kurang lebih seperti itu terkait dengan masalah keimanan. Kemudian masalah syariah. Nah, masalah syariah ini ngatur orang hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia yang disebut hablum minannas. Lah, hablum minannas ini luas jangkauannya, termasuk bicara masalah hukum-hukum bernegara, hukum-hukum tentang perang damai, hukum-hukum tentang memilih pemimpin, hukum tentang pidana dan sebagainya. Itu diatur semua di dalam Islam yang disebut hablum minannas. Cuma kalau di tempat kita itu tidak dipakai, hanya sebagian saja, khususnya masalah zakat. Muncullah Basnas, hanya begitu. Tapi yang lainnya ditolak. Ya, kemudian yang nomor terakhir adalah akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Nabi, bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada sesama orang beriman, bagaimana akhlak kita kepada non muslim, bagaimana akhlak kita kepada flora dan fauna dan sebagainya. Itu semua diatur. Itulah Islam.
Kurang lebihnya seperti itu secara singkat. Lah ini akan menghasilkan orang yang mempelajari seperti itu orangnya eksklusif. Hadirin rahimakumullah. Dan Islam inilah sebenarnya yang tidak boleh disembunyikan. Karena dalam perjalanan hidup itu bisa saja orang itu secara nggak langsung, baik langsung ataupun tidak langsung menyembunyikan agama karena ada kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita juga sering dengar, oh jangan bicara politik di masjid, orang Islam jangan mencampur adukan agama dengan politik. Itu sebenarnya trik-trik politik juga. Karena apa? Tadi saya lihat syariah itu tadi, ternyata Islam itu luar biasa ajarannya. Ajarannya mencakup segala persoalan yang dihadapi oleh manusia, termasuk masalah politik, termasuk memilih pemimpin juga ada. Nah sebenarnya begini tidak boleh disembunyikan. Kalau disembunyikan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya begini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh semua orang yang bisa melaknat. Ini pesan Allah, larangan Allah. Ilal ladzina tabu, kecuali orang yang tobat. Ilal ladzina tabu wa akhlasu, dan mengadakan perbaikan, wa bayyanu, dan menjelaskan apa yang disembunyikan tadi. Fa ulaika, maka mereka itu atubu alaihim, aku terima tobat mereka, wa anat tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Kecuali itu. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, ya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullahi, maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah wal malaikati, dan akan dilaknat oleh para malaikat, wan nasi ajmain, dan akan dilaknat oleh manusia ajmain semuanya. Ya. Jadi ini peringatan dari Allah, dilarang menyembunyikan agama. Justru orang kalau mati dalam keadaan kekafiran maka akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh para manusia. Khalidina fiha, mereka ke dalamnya. Di dalam apa? Di dalam laknat tadi. La yukhaffafu anhumul azabu, mereka tidak diringankan siksanya. La yukhaffafu anhumul azabu walahum yundorun, dan mereka tidak diperhatikan. Coba ini beratnya ya. Ini sebenarnya terkait dengan mubalek itu juga kena keras peringatan ini, supaya kita menjelaskan agama itu apa adanya. Kemudian ada solusi. Solusinya itu bagaimana mengatasi persoalan itu. Kalau agama ini kita terapkan murni, kita mesti bermasalah. Ya, sehingga kita menerapkan agama itu paling-paling sing ubudiyah. Ubudiyah masih saya sholat 2000 rakaat kan masalah. Tapi kalau sudah mencakup masalah-masalah hukum-hukum yang saya sebutkan tadi, masalah. Tapi kalau tidak diterapkan, kita menyalahi Islam. Nah, diterapkan menyalahi aturan negara, ini sulit. Ya. Nah, ini makanya dibutuhkan ilmu untuk bagaimana kita menjadi warga negara ini yang baik, yang tidak melanggar Islam.
Dan bagaimana kita menjadi orang Islam yang tidak melanggar aturan negara. Ini penting. Banyak sekali ilmunya. Ya, saya sering melihat orang-orang itu mengatakan sebenarnya mereka juga tidak ngerti juga. Seperti begini. Ajaran agama itu tidak ada ajaran yang menyuruh membunuh. Benar tak itu? Kalau lihat pengetahuan saya sih, membunuh itu bisa jadi dosa besar, bisa menjadi amal soleh. Kalau yang dibunuh itu tidak dibolehkan oleh Allah untuk dibunuh, maka dosa besar. Kalau yang dibunuh itu adalah yang diizinkan oleh Allah menjadi amal soleh. Ini agama. Contohnya, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang beriman itu dengan memberikan surga untuk mereka. Yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun. Itu sudah Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh atau terbunuh. Jadi kalau membunuh musuh fi sabilillah amal soleh. Kalau yang dibunuh sesama mukmin ya dosa besar. Karena begitu aja. Nah, jadi ada. Lah jangan dikatakan tidak ada perintah membunuh. Itu trik-trik politik semua. Banyak saya lihat itu, seperti Saifuddin Ibrahim mengatakan, wong Islam itu loh ajarannya, agama Islam itu ajarannya teroris. Bisa dilihat dalam Quran surat 2 ayat 191. Di situ menjelaskan bahwa diperintahkan untuk membunuh di mana saja dijumpai musuh-musuh Allah itu. Ini ajarannya. Yang dibawa Al-Quran itu. Nah kalau kita tidak mengerti Quran juga jadi masalah juga. Tidak bisa membantah kita. Oh jadi bawa itu Quran. Nah makanya sama dengan orang yang mengatakan bahwa orang Islam harus moderat. Ya nggak benar juga sebenarnya. Ya benar ya bisa juga tidak. Karena Islam orang yang terbaik itu adalah Islamnya Rasulullah. Sudah tidak ada lagi. Kalau mereka semua yang di Indonesia yang mengklaim Islamnya paling benar juga tidak benar karena tidak bisa melakukan hablum minan nasnya tadi. Sama berarti. Nah ini yang penting bagi kita adalah untuk memahami bagaimana Islam itu dan kita sampaikan. Karena di situ ada perintah, ada larangan-larangan untuk tidak disembunyikan. Latar belakangnya disembunyikan ini tadi sebenarnya ada informasi tentang kehadiran Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad. Orang-orang nggak seneng, orang ahli kitab nggak seneng, lalu tidak disampaikan, disembunyikan. Nah ini sama dengan kita agama itu seperti apa, kemudian tidak kita sampaikan karena kepentingan politik. Nah ini yang tidak dibolehkan. Sehingga di dalam menjelang tahun baru ini, mari kita evaluasi diri kita, amalan kita, apakah kita juga diterima amalan kita selama ini, bagaimana pandangan keagamaan kita, bagaimana yang lain-lainnya, itu bisa kita capai di dalam majelis-majelis ilmu. Supaya ilmu kita bertambah, dengan ilmu itu kita beribadah, dengan kekuatan iman kita memiliki semangat untuk beribadah. Mudah-mudahan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.